Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, transaksi yang kelima ya. Nah, transaksi yang kelima, perhatikan. Joint venture membeli tambahan barang dagang seharga 9 juta rupiah yang dilakukan oleh managing partner. Nah, karena dia joint venture, maka kita hanya perlu konsentrasi mencatat di tabel joint venture. Karena ini kan metode terpisah ya. Maka kita catat di joint venture-nya, kalau dia membeli barang dagang, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang. Senilai berapa? 9 juta rupiah. Kalau dia ini anggapannya secara tunai ya, maka persediaan barang dagang pada kas, karena dia membeli. Maka kita tulis di transaksi yang kelima, persediaan barang dagang atau persediaan pada kas senilai 9 juta rupiah. Nah, untuk tabel tuan A, B, dan C itu tidak perlu dicatat. Oke, lanjut di transaksi yang keenam. Joint venture membayar berbagai macam biaya usaha senilai 3.500.000. Maka yang kita catat adalah di tabel joint venture, kalau dia membayar biaya berarti jurnalnya biaya pada kas ya, senilai 3.500.000. Ya, catat di sini. Ya, biaya pada kas senilai 3.500.000. Untuk tuan A, B, dan C tidak perlu mencatat. Kemudian transaksi yang ketujuh. Perhatikan, joint venture berhasil menjual semua barang dagang. Senilai 35 juta rupiah. Nah, secara tunai, kalau dia berhasil menjual semuanya, maka apa yang masuk? Yaitu kas, ya kan? Kasnya masuk kan kalau kita menjual barang dagang, masih ingat jurnal perusahaan dagang. Nah, apabila menjual barang dagang, maka yang dicatat adalah kas, karena kasnya masuk atau uangnya masuk. Nah, senilai 35 juta rupiah, berarti jurnalnya kas pada penjualan ya. Berarti tabel transaksi ketujuh dicatat kas pada penjualan senilai 35 juta rupiah. Nah, kalau kita menggunakan metode perpetual, maka kita perlu mencatat yang namanya HPP ya. HPP, ingat. Kalau sudah lupa, Ibu ingatkan lagi. Jadi kalau di perusahaan dagang itu ada dua metode, periodik dan metode perpetual. Nah, jika dia menggunakan metode perpetual, dia harus mencatat HPP-nya berapa. Nah ya, ini kita asumsikan ini menggunakan metode perpetual, maka harus dicatat HPP-nya. Jadi ketika kita sudah mencatat kas pada penjualan senilai barangnya 35 juta yang terjual, maka kita harus mencatat HPP-nya. Ingat jurnal HPP yaitu HPP pada persediaan. Jadi HPP di debit, persediaannya di kredit. Berapa nilainya? Nah, nilainya adalah 24 juta. 24 juta ini dapatnya dari mana? Nah, ini dicatat ya di catatannya. 24 juta ini dapat dari transaksi yang ada persediaannya. Nah, yang ada akun persediaannya berarti ada di transaksi tanggal 4 15 juta nih ya. Kemudian tanggal 5 9 juta rupiah. Jadi hanya ada dua di transaksi ini. Nah, ini aja ditambah 15 juta ditambahkan dengan 9 juta rupiah. Maka hasilnya dapatlah HPP-nya yaitu 24 juta
rupiah. Jadi ini nanti disalin di agendanya, dicatat. Nah, supaya tidak lupa, ini 24-nya dari mana, nanti dicatat ya. Dari transaksi tanggal 4 dan tanggal 5. Jadi 15 juta ditambahi 9 juta rupiah, dapatlah 24 juta rupiah. Gitu ya. Nah, jadi ini untuk pembahasan transaksi tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Nah, sampai di sini pahami dulu ya untuk transaksi tanggal 5, 6, dan 7. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk pembahasan transaksi tanggal 8 dan tanggal 9. Oke?